Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan saya kepada Mas Andika. Mas Andika, ini kan opsinya sekarang hanya tinggal dua. Apakah akan banding ke pengadilan tinggi atau menggeser melalui jalur pengadilan tata usaha negara? Sejauh ini bagaimana? Ya, sebenarnya bukan hanya dua, Mas. Oke. Tetapi ada beberapa hal tadi kan saya sebutkan. Yang satu, kami akan melakukan banding. Mhm. Yang kedua, mungkin kami akan mengajukan gugatan ke PT UN. Tetapi Hmm? yang ketiga, itu kami akan menggugat lagi. Karena keyakinan kami, Wong, ini bukan pembatalan gitu. Jadi forumnya juga menurut kami yang lebih pas adalah di pengadilan negeri. Dengan Oke. memperbaiki posita petitum dan tambahan bukti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa dalam perkara ini, dalam isu ini, itu banyak sekali tambahan seiring berjalannya waktu. Seandainya waktu ini terus-terus, mohon maaf, Pak Jokowi tidak segera menunjukkan ijazahnya di umum ya, dan kemudian diteliti apakah asli atau tidak asli, itu akan Oke. menambah lagi berbagai fakta, berbagai data dan lain sebagainya yang akan muncul baru-baru ini. Terus yang Mas Andika, ketiga kalau memang Anda yang keempat ingin kami akan menggugat lagi, Hmm? iya, Mas Andika, kalau memang Anda ingin mengajukan gugatan lagi, itu artinya ada unsur pidana yang ujungnya ingin Anda buktikan, begitu Mas Andika? Bukan hanya sekedar ingin membuktikan ijazah palsu saja. jadi begini, Mbak. Eh, yang tadi saya sebutkan dalam materi gugatan baru kami, ini kan kemarin kami sudah memformulasikan gugatan sedemikian rupa. Kami sudah mempersiapkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Akan tetapi kompetensi absolut ini ternyata kan dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam masa itu kami juga menerima lagi berbagai bukti baru dan lain sebagainya terkait dengan gugatan tersebut. Tetapi kan Mhm. ini mentok begitu. Ketika ini tidak bisa disajikan kepada masyarakat. Kami juga akan mempertimbangkan lagi kalau seandainya memang sistem peradilan kita tidak berani untuk menyidangkan persoalan ini, karena kan eh, forum persidangan ini kan yang pertama adalah pengadilan biasa, peradilan umum, pengadilan agama, PT UN, dan peradilan militer. Nah ini kan apa ya, istilahnya kan ini kan sistem hukum kita. Tetapi dalam perkembangan yang saat ini, masyarakat bisa melihat secara luas. Dan kami punya bukti. Dan mungkin akan kami konsultasikan ke prinsipal kami dan beberapa pihak. Kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan bukti-bukti kami. Karena ini jelas-jelas Oke. berbeda dengan apa yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Polda Metro Jaya, dan lain sebagainya. Tetapi memang ini adalah kekuatan kami dalam gugatan perdata. Memang tidak Oke. kami umbar, begitu, Mbak. Nah, Mas Andika, seperti yang kita ketahui bahwa di Jakarta di Polda juga sedang berlangsung gelar perkara khusus. Apakah kemudian pengajuan banding atau langkah selanjutnya dari tim tipu UGM ini masih menunggu hasil dari gelar perkara khusus atau seperti apa? Gelar perkara khusus kemarin sudah dilaksanakan, dan kami Ya. apresiasi juga ke Barreskrim Polri. Ini kan suatu bentuk kemajuan juga ya. Jadi dari Ya. para petinggi di kepolisian Indonesia itu bersedia untuk mendengarkan pemaparan dari ahli-ahli yang diajukan kemarin. Jadi kemarin itu kan hanya 8 Oke. orang yang boleh masuk ke ruangan Barreskrim, dan mereka menjelaskan. Tetapi yang kami sayangkan, ya satu lagi, ijazahnya Bapak Jokowi ini tidak pernah, yang asli ya, tidak pernah ditunjukkan juga. Mhm. Jadi Ya. kami bukan sedang Baik. menunggu, Mbak. Karena memang perkara pidana di Barreskrim dan gugatan perdata ini kamarnya berbeda gitu. Mhm. Baik. Baik, terima kasih Mas Andika. Saya mau ke Bang Rifai lagi. Bang Rifai, tadi tim dari Tipu UGM ini mau menyiapkan kembali fakta-faktanya, mau menyusun kembali agar bisa melakukan gugatan lagi. Kalau dari tim Jokowi sendiri, apakah sudah merasa bahwa kita sudah bisa santai karena ini saja digugurkan yang di Surakarta, mungkin optimis kasus-kasus yang lainnya juga di kamar-kamar yang lainnya juga bisa dimenangkan? Enggak, kalau kami dari awal memang berpandangan gugatan yang di Surakarta ini tidak berkait dengan upaya laporan pidana yang kami ajukan di Polda. Mhm. Karena memang berbeda objek.
yang di sana kan lebih spesifik ke ijazah SMA. Ya. Sedangkan yang kami persoalkan kan adanya fitnah, tuduhan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu S1-nya, jadi sudah berbeda objek. Bahwa setiap orang ingin melakukan upaya hukum dari negara hukum, kami sangat hormati ya, karena inilah cara-cara terbaik ya. Kalau memang ada keberatan, ada persoalan-persoalan, dibawalah ke jalur hukum. Jadi sepanjang kami digunakan jalur hukum, kami paling tidak menghargai upaya itu dan dan ini cara yang benar gitu ya, daripada yang kami sayangkan tuh kan bicara di media, langsung mengadili, menuduh, bahkan memfitnah, bahkan betul-betul ya mencederai lah ya, sampai itu yang kami sayangkan. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara hukum, saya pikir Pak Jokowi juga menghormati lah, karena ini negara hukum. Ya, founding fathers kita sudah menetapkan negara hukum dengan segala konsekuensi, dan kita sebagai bangsa yang mengisi negara ini harus menghormati semua upaya hukum yang ada. Tapi Mas Andika juga sudah bilang bahwa sebenarnya kan tadi kalau kita dengarkan, walaupun objeknya mungkin berbeda, tapi muaranya sama. Ijazah Jokowi yang asli gimana? Kembali lagi kalau soal ijazah ya, ini juga sekedar informasi. Jadi waktu kemarin digelar perkara khusus juga kami cukup kaget ya. Teman-teman dari TPO sampai bilang tidak hanya ijazah S1, SMA, SMP, dan SD. Asli? Ya itu dipersoalkan pan-pan. Jadi waktu itu saya sampai komentari, ini mau cari kebenaran atau memang mau mempermalukan orang atau merendahkan orang. Masa objeknya sampai lari-lari ke SD gitu ya. Apa yang dicari waktu di gelar perkara khusus. Jadi ya kami nggak kaget ya kalau sampai lari ke SM. Mungkin nanti suatu saat ke SD gitu ya. Ya beginilah rupanya bangsa kita kan begitu ya. Ya ini bunga-bunganya berdemokrasi ya. Tapi pada intinya kan kalau dari Pak Jokowi, beliau yang menjalani pendidikan secara langsung. Ya, beliau juga yang menyelesaikan pendidikannya, bahkan beliau juga yang memperoleh ijazah itu, baik dari sekolah maupun dari kampusnya, tentunya kebenaran ini akan dia pertahankan sampai kapanpun. Apalagi ini ternyata sudah boleh dibilang mengoyak kehormatan beliau, nama baik beliau ya. Ini kan sosial media ini kan bukan hanya di Indonesia, ini udah sampai ke luar negeri ya. Bagaimanapun juga ya dengan sangat berat akhirnya beliau harus melakukan upaya hukum, tidak lain untuk mengembalikan nama baiknya. Kedua, untuk mengukuhkan apakah ijazah itu asli atau palsu. Tapi tidak ada niat untuk menunjukkannya sesuai dengan harapan para penggugat Kembali ini? lagi karena dari awal ya, termasuk juga kemarin digelar perkara khusus, kami sampaikan, kami tidak melihat ada satu urgensi dan itikat baik untuk ingin melihat itu. Di dalam ruang gelar perkara khusus, mungkin disaksikan oleh teman-teman, saya sampai bilang, kalau ada yang menjamin di ruangan ini disaksikan semua. Ada Komisi 3 DPR, Ombudsman, Komnas HAM, Kompolnas, ya, TPO, semua di situ. Saya bilang, izin, saya bilang, pimpinan, saya bilang, kalau ada yang menjamin bahwa dengan ditunjukkan selesai, kita akan tunjukkan. Tapi saya mau dengar siapa yang menjamin. Oke, tidak ada yang menjamin. 2 kali saya lempar pertanyaan, gak ada yang jawab. Baik. Bahkan akhirnya malah ada bahasa, justru dengan ditunjukkan, kami mau foto, kami mau dalami lagi. Akhirnya debat kusir lagi. Saya sampai bilang, ini sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Oke. Akhirnya kan putar-putar di situ. Ada uang palsu 100.000, kita foto, jadi foto. Kalau mau lihat kepalsuan, di uang palsunya atau di fotonya? Dua-duanya palsu kan? Dua-duanya palsu. Ini foto, ini asli. Tapi bagaimana cara menguji tipe kertas, tipe tinta, tipe benang pengaman? Apakah bisa dilihat di foto? Ya harus dipegang, Bang. Ini yang dibongkar, Pak. Baik. Itulah bedanya analog dan digital. Akhirnya kan ke situ-situ lagi. Jadi ya kembali lagi, pada intinya sih Pak Jokowi siap saja. Bahkan kalau mau ditunjukkan untuk kepentingan mencari kebenaran misalnya ke penegak hukum, ke lapor ya, atau lapor ulang sekali. Kita akan lapor ulang lagi loh. Ya. Di Polda ini kalau jalan, kemarin saya dapat kabar penyidikan, pasti akan kami lapor ulang. Kenapa? Karena lapor yang sebelumnya itu sifatnya belum perjustisial, Prof. Sedangkan di Polda nanti harus perjustisial, jadi akan diulang kembali, mungkin juga akan disita. Kita nggak ada keberatan, sepanjang memang untuk mencari kebenaran. Bukan hanya mencari persoalan baru yang bukan juga menjawab persoalan. Karena lagi analog tidak mungkin diuji secara digital. Semua pakar baik di negara manapun juga bilang seperti itu. Gitu. Itu aja mungkin. Kita ke Pak Ahyar, mungkin seperti apa melihatnya jika pengadilan negeri yang di Surakarta sudah gugur begitu. Jika terus dijalankan, apakah ini tidak akan bertuburukan dengan gelar perkara khusus atau seperti apa melihatnya dari kacamata hukum? Dia dua hal yang berbeda ya. Bisa saja yang alat di situ nanti digunakan untuk di sini. Oke. Bisa saja yang di Mabes ini dia jalan dulu apapun yang keputusan tanpa menunggu di situ. Nanti mungkin ujung dari sesuatu itu nanti, itu yang saya katakan tadi, ini bisa beranak pinak nih.
Yang ini mungkin ada close, yang di sana close, apa close-nya nanti naik, apa ujungnya di situ. Kalau sekira berbeda, bisa juga yang close di sini pakai yang hidup di sana. Itu yang saya katakan tadi, pasti ada tujuan. Setiap melangkah ini, sasarannya apa, dari mana dulu mulai. Sama dengan orang main catur sebetulnya. Langkah mana diambil, tujuannya mana. Nah itulah yang kita sama-sama bersabar menunggu proses hukum ini, baik perdatanya, pidananya, mungkin tata usaha negaranya kalau nanti Bung Andika dan teman-teman sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri di Solo itu adalah kompetensi TUN misalnya, mereka tempuh di situ, semuanya nanti kan akan ada ujung kan. Tetapi itu yang saya katakan tadi, hukum kita memang menyediakan juga, ada yang namanya juga PK nanti. Jadi ini nggak hanya yang PN, PT, kasasi, bisa lagi muncul di mana. Nah inilah yang saya katakan tadi, bisa ini akan beranak pinak nanti kesabaran kita. Biarlah proses hukum itu semuanya berjalan, ya kecuali nanti ada perdamaian. Karena ini adalah persoalan kalau dari pihak Pak Jokowi ini kan delik aduan ini ya, bisa ditutup, apalagi ada restoratif justice nanti di situ, apakah itu akan diterapkan? Tapi untuk itu kan ada proses dulu. Proses itu sama saja dengan ibarat orang memasak ya, Bung Pelik. Dia memasak itu kan dengan kayu kalau yang lama itu kan, pakai kayu itu, api yang segala macam, nanti mendidih-didih segala macam, matang dia. Nah, udah matang sesuatu kita masak kan enak dimakan. Nah ini bersabarlah masyarakat, proses ini ujungnya nanti akan ada matangnya, ada endingnya tentu akan ada pasti. Tapi bersabar untuk itu dan butuh energi menurut saya ini tidak akan berhenti begitu saja. Prediksi saya mudah-mudahan ini adalah salah ya. Artinya tadi kita lihat akan ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tentu kan dari pihak Pak Jokowi saya kira ibaratnya kalau sepak bola nih bertahan kan, ada yang menyerang kan dari pihak sana, tim itu kan biasa kan di situ kan. Inilah di dalam prosesnya itu kita sama-sama kita menunggu, ya biarlah hukum berjalan seperti Bung Rifai katakan, kita adalah negara hukum. Tentu setiap orang yang mempunyai legal standing boleh saja melakukan. Kalau itu disediakan. Baik, Pak Terima Ahyar. kasih Pak Ahyar untuk penjelasannya dan tentunya kita berharap segala sesuatu yang dimasak enak di endingnya, jangan sampai gosong. Karena kalau gosong biasanya pahit juga endingnya. Pak Ahyar, begitu kan? Selain itu juga selain bersabar, mungkin Bang Rifai dan juga Mas Andika harus menyiapkan banyak-banyak suplemen. Betul. Karena kalau kata Bang Ahyar tadi masih panjang. Masih energi panjang betul ini, banyak. jangan dihabisin di awal begitu ya. Terima kasih untuk Terima semua kasih, narasumber yang Bang Rifai, hadir Pak maupun Ahyar. yang tergabung Terima melalui kasih Mas Andika. Pak Ahyar, Bang Rifai dan juga Mas Andika untuk pagi hari ini tentunya kita berharap udah deh jangan lama-lama ya, begitu ya. Tapi banyak yang suka nih. Itu dia, banyak yang menunggu, tentunya banyak yang penasaran asli atau palsu. Dan pemirsa di segmen selanjutnya kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik. Ini kita juga akan melihat apa nih Andi Kumalan nih di segmen selanjutnya nih ya. Nanti kita akan hadirkan lah pokoknya informasi-informasi terkini di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi.